you don't forget to stop. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fisika kelas 10I ingin menyampaikan materi tentang pemanasan global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Komandan Manugrah. Saya Kaila Lila. Saya Nara Kumaira. Saya Christine Najwa. Saya Aurel. Dan teman kami, Kelvin. Selamat menyaksikan ya. Dadah. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat selama 100 tahun terakhir. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Kesimpulan dasar ini telah dikemukakan oleh setidaknya 30 badan ilmiah dan akademik, termasuk semua akademis sains nasional dari negara-negara G8. Akan tetapi, masih terdapat beberapa ilmuwan yang tidak setuju dengan beberapa kesimpulan dikemukakan IPCC tersebut. Lalu, apa pemicu global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Di antaranya adalah Pembakaran bahan bakar fosil. Salah satu penyebab utama global warming adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan emisi karbon dioksida atau CO2 yang signifikan ke atmosfer. Karbon dioksida memiliki kemampuan memerengkap panas matahari paling kecil dibanding gas rumah kaca lainnya. Namun kenaikan konsentrasi CO2 yang besar menjadikannya gas rumah kaca terbanyak yang menaikkan suhu global bumi. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca, greenhouse gas, yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Jadi, proses tersebut kemudian dikenal dengan istilah radioactive forcing. Salah satu dampak deforestasi yang paling berbahaya dan meresahkan adalah hilangnya spesies hewan dan tumbuhan akibat hilangnya habitatnya. 70% spesies hewan dan tumbuhan darat tinggal di hutan. Deforestasi tidak hanya mengancam spesies yang kita kenal, namun juga spesies yang tidak kita ketahui. Izinkan saya menjelaskan tentang gas efek rumah kaca. Efek gas rumah kaca adalah fenomena alami di mana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Jadi, efek rumah kaca sebenarnya tetap diperlukan oleh bumi. Meskipun demikian, tingkat gas rumah kaca hari ini sudah melewati level normal. Akibatnya, suhu di permukaan bumi menjadi semakin tidak stabil. Seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, siang hari tahun ini berbeda dengan siang hari tahun kemarin. Di mana tahun kemarin lebih adem, tahun ini makin panas. Jadi itu disebabkan oleh panas bumi yang seharusnya dipantulkan keluar atmosfer menjadi terperangkap di dalam bumi. Hal ini diperparah oleh penggunaan kendaraan bermotor serta limbah gas industri yang juga menjadi salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di bumi. Lalu, apa dampak pemanasan global pada lingkungan? Dampaknya berupa bencana alam, yaitu banjir, kekeringan, badai, hilangnya spesies, kekurangan makanan, kemiskinan, dan juga resiko kesehatan. Dampaknya juga berpengaruh pada perubahan iklim ekstrim, yaitu heat waves dan kenaikan permukaan laut. negara-negara di dunia juga memiliki upaya dalam mengatasi global warming. Yang pertama adalah Perjanjian Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang menyerukan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan yang kedua ada Perjanjian Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah perjanjian internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon atmosfer.
Ada penindakan dalam mengurangi pemanasan global secara mandiri, yaitu mengurangi jejak karbon seperti menghemat energi, transportasi berkelanjutan, dan daur ulang. Kita juga harus mengedukasi dan memiliki kesadaran diri sendiri dengan cara mencari tahu tentang global warming lebih dalam lagi. Dampak pemanasan global pada perekonomian terjadi karena kondisi cuaca yang kacau, hilangnya daya tarik wisata, menurunnya produktivitas tanaman karena terganggunya akibat perubahan pola presipitasi. Sedangkan dampak pemanasan global pada kesehatan manusia dikarenakan kenaikan suhu akibat pemanasan global. Sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit-penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.